Dialog Interaktif Hari Hutan Indonesia. Momentum Hijaukan Madura. Kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota dan keluarga. Mari wujudkan kelestarian hutan, peduli masyarakat serta lingkungan. Bersatu padu melangkah maju, IIK Perhutani berkarya. Bermanfaat serta bertakwa, siap mengabdi untuk nusa dan bangsa, pendamping setia perwira rima, hadirkan generasi nan paripurna, pendidikan ekonomi dan sosial budaya, di situ jalan kami berkarya, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota dan keluarga. Mari wujudkan kelestarian hutan, peduli masyarakat serta lingkungan. Bersatu padu melangkah maju, IIK Perhutani berkarya. Perhutani semakin jaya. Dialog Interaktif Hari Hutan Indonesia. Momentum Hijaukan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net? Saya Siti Aisyah bersyukur bisa bersama Anda dalam program Dialog spesial hari ini. Dialog Interaktif Hari Hutan Indonesia 7 Agustus 2024, Momentum Hijaukan Madura bersama dengan Perhutani. Dan pendengar maupun pemirsa, saya saat ini berada di tengah hutan. Tepatnya di Petak 20, Resort Pengelolaan Hutan RPH Sumeneb Desa Lalangon. Kalau tadi sebagai pembuka, Anda sudah ikuti suara merdu dari IIK atau Ikatan Istri Karyawan KPH di Madura. Dan tadi semuanya adalah pendamping perwira perhutani, ini luar biasa. Dan pendengar maupun pemirsa, kita untuk bicara tentang momentum hijaukan Madura, tidak sendiri tentunya, kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir juga di Lalangon ini. Kita akan sapa yang pertama Bapak Ahmad Faisal, beliau administrator, Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Madura. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Bu Asia, selamat pagi Bu Asia. Iya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat lagi ini. Kita sekarang berada di bawah pohon jati luar biasa ya, dengan udara yang sejuk, iklim mikronya dan
ini adalah salah satu karya dari kita semua tentunya. Luar biasa sih, terima kasih Terima untuk kasih, Mbak Sia. KPH yang sudah Siap. mengadakan dialog ini. Jadi saya pertama kalinya ini Pak, dialog di tengah hutan. Alhamdulillah, ini baru pertama ya, nanti Baru yang pertama. kedua, ketiganya pasti insya Wah, Allah ya. kayaknya nagih Lanjut nih, ya. karena Siap. suasananya berbeda ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Siap. Ya, yang berikutnya saya sapa beliau asisten perhutani bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan KBKPH Madura Timur, Bapak Rifai. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Iya, ini kok segar banget sih Pak hutannya? Ya, akibat dari iklim yang kita jaga, hutan kita harus tetap hijau sehingga akan memberikan nuansa yang segar bagi kita semuanya, utamanya kita harus bertindak penjaga paru-paru yang ada di dunia ini. Luar biasa. Tentunya kita adalah merupakan bagian yang menciptakan itu. Kira-kira begitu Bu Aisyah. Luar biasa, perwiranya ya Pak ya. Betul Ibu. Ini tugasnya tidak mudah tentunya ya pendengar maupun pemirsa, tapi luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Rifai dan Terima juga kasih, Pak Faisal. Saya sapa narasumber berikutnya, Ketua dari Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement atau OISCA Madura, Bapak Sumaryanto. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak Sumaryanto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya pagi hari ini sehat dan cerah. Udaranya sangat mendukung di acara pagi ini. Wah luar biasa. Gimana Pak, kita ngobrol di sini nyaman gak sih Pak? Nyaman Pagi. sekali, ya. Lebih pakai AC alam. Iya bener. Lebih nikmat ternyata ya. Kita Ini lebih terbuka. berarti ini ya sesuai dengan apa jargonnya Indonesia dan juga dunia, sustainable yang kayak gini ya. Berkelanjutan tuh yang seperti ini begitu ya. Semuanya dari alam untuk alam dan seterusnya. Dan nanti kita akan ngobrol dengan tema momentum hijaukan Madura. Kalau tadi Pak Faisal sempat sampaikan hijau alam kita, Pak Rifai juga, Pak Sumaryanto juga melihat kita ini luar biasa sih alamnya begitu ya. Apakah Madura sehijau ini juga dan setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Hutan Indonesia ya sejak 2017 ya Bapak-bapak? Dan sedikit informasi dulu kepada pendengar dan juga pemirsa. Tuh, bentar. Saya akan menggambarkan betapa sejuknya karena barusan ada angin yang lewat begitu ya. Dan Anda bisa melihat dari visualnya di YouTube kami RRI Sumeneb.net. Jadi tidak hanya bisa didengarkan di 101,3 FM ataupun di 1008 kHz AM atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengikuti visual kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net. Baik. Kalau bicara tentang Hari Hutan, sebelum saya ke narasumber ya, Hari Hutan Indonesia itu diperingati setiap tanggal 7 Agustus. Dan Hari Hutan Indonesia ini bertujuan untuk membuat semua orang terdorong untuk berkontribusi pada kelangsungan hutan di Indonesia. Tanggal 7 Agustus sendiri dipilih karena bertepatan dengan disahkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 mengenai penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Oleh sebab itu, kita patut mendukung acara peringatan Hari Hutan Indonesia yang sudah dilakukan oleh KPH khususnya Madura. Baik, saya ke Pak Faisal, bagaimana Pak perkembangan hutan di Madura ini? Dari tahun ke tahun apakah mengalami penyempitan begitu atau justru sebaliknya perluasan begitu Pak? Baik, terima kasih Bu Asia. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, pendengar RRI yang berbahagia. Perkenalkan saya Ahmad Faisal, saya sebagai administrator KPH Madura, alhamdulillah, dan saya masih baru Bu Asia ya bertugas di KPH Madura. Sebelumnya ini saya melanglang buana khususnya di Jawa Timur begitu ya. Jawa Timur? Tepatnya di tanggal 29 Juli saya baru aktif, jadi baru 10 hari yang lalu. Bu Wah, Asia, luar gitu biasa ya. ini Pak Nah, Faisal. Tentu ini PR yang tidak ringan bagi saya dan kawan-kawan karena saya juga putra daerah, artinya lahir di Pamekasan, kemudian juga sekolah di Pamekasan mulai dari SD sampai SMA. Lah berbicara tentang hutan, hutan ini kan artinya adalah sebuah hamparan luas begitu ya. Di situ ada satu kesatuan sumber daya alam hayati yang didominasi pohon, kemudian juga ada interaksi dengan lingkungan yang ada di dalamnya yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dengan hutan ini tentu nanti akan luar biasa, terutama juga dalam rangka menghasilkan iklim mikro. Ada studi yang menyampaikan bahwa satu pohon hutan itu bisa menghasilkan oksigen setara dengan 2 orang, Bu Aisyah. Kira-kira 2 orang, satu pohon. Untuk 2 orang. Nah, artinya begitu luar biasanya ya manfaat dari sebuah pohon ini, apalagi dikalikan dalam satuan hektar itu bisa isi sekitar 1000 pohon.
Berarti satu hari itu kira-kira 2 kali 1.000, udah 2.000 orang yang bisa dibidari. Nah, kembali lagi ke kami di Perum Perhutani KPH Madura. Kami ini diberi amanah oleh pemerintah melalui Perum Perhutani dengan PP nomor 72 2010 tentang Perum Perhutani dan peraturan dari Menteri LHK nomor 73 terkait dengan penugasan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu. Khusus di Madura ini kami punya keluasan sebelum ke HDPK itu 43.500 hektar Bu Aisyah. Nah, setelah KDPK, karena ini adalah kebijakan dari pemerintah, dari Menteri LHK, kami mengelola hutan di Madura ini seluas 16.500 hektar. 16 ribuan? 16.500. 500? Iya, itu terbentang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Termasuk kepulauan juga ya? Termasuk kepulauan. Jadi kira-kira kalau kita tarik dari ujung barat ke timur, di peta itu ya, panjangnya itu sekitar 1.000 mil, Bu Aisyah. Wow. Artinya sepanjang Surabaya, Jakarta, kira-kira segitulah. Wah, itu panjang sekali ternyata. Panjang sekali. Jadi itu amanah yang saya kira perlu kita terus kawal, karena ini merupakan bagian dari misi mulia ya, misi mulia. Karena kami adalah BUMN yang bergerak pada hakikatnya adalah untuk melestarikan 3P. Ya. Yang pertama adalah planet, gitu ya. Lingkungan, yang kedua adalah people, sosial, kemudian yang ketiga adalah profit. Oke. Karena kami BUMN yang biayanya, anggarannya dari kami sendiri dan digunakan untuk kami sendiri. Jadi non APBN. Jadi kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Siap. Ternyata berarti kalau dihitung tadi Pak, antara Surabaya ke Jakarta, ya. itu hutan semuanya, begitu ya bentangannya. Dan kalau dihitung satuannya bisa menghidupi jutaan orang. Pohon dan jutaan, iya. Jadi prinsipnya satu pohon bisa menghidupi 2 orang. Jadi rata-rata setiap tahun di KPH Madura nih kan, tahun ini aja, itu kami nanam sekitar 139 hektar. Wow, 139. 139 hektar. Artinya kalau dikalikan 1.000, berarti kan 139.000 pohon. Dikali 2. Kalikan 2, berapa kira-kira tuh? Jumlah 260-an. Ya, itulah sedekah oksigen dari Perhutani dan dari kita semua. Luar kan biasa. Yeah. Untuk nyawa ya Pak Untuk ya. Nyawa. Dan kelangsungan hidup. Planet, people and profit tadi. Betul. Sesuai dengan integrasinya itu enak gitu ya. Semua itu memang untuk kita, keberlangsungan hidup kita. Pak, tapi kalau bicara tentang hutan di kawasan Madura ini kan kita ada juga Kabupaten Sumeneb yang kepulauan begitu ya. Kita sekarang ada di Lalangan Sumeneb juga. Kalau ini sih nggak di sekitaran pantainya begitu ya. Tapi saya lihat di sekitaran pantai itu ada banyak hutan juga. Hutan bakau mungkin kita mengenalnya. Apakah itu juga termasuk dari bawahnya pengawasan perhutani? Jadi Perum Perhutani memang diberi amanah oleh pemerintah untuk mengelola 2 status kawasan hutan. Yang pertama adalah hutan lindung, kemudian yang kedua hutan produksi. Lah, hutan mangrove ini adalah bagian dari hutan lindung. Tetapi memang secara de facto tidak semua hutan lindung berupa mangrove itu yang menjadi kewenangan Perum Perhutani. Ada juga yang di luar kewenangan Perum Perhutani. Bedanya seperti apa itu Pak? Karena kawasan hutan itu adalah lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Bu Aisyah, kan begitu ya. Jadi kami sudah punya peta-peta gitu yang di Sumeneb misalkan ya, hutan mangrove-nya di lokasi mana yang kawasan perhutani. Kemudian ada hutan mangrove yang bukan dikelola oleh Perum Perhutani, mungkin dikelola oleh Pemkap, itu ada juga. Itu kira-kira ya. Jadi kawasan hutan perhutani itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lokasinya juga sudah ada dan sudah stay di situ gitu loh. Yang kita tahu sebagai masyarakat awam itu nggak bisa di dalam tanda kutip utak-atik gitu ya. Betul, karena itu adalah kewenangan pemerintah. Contoh hutan mangrove yang dikelola Perum Perhutani itu ada di Pamekasan, di Lembung. Dan itu kebetulan merupakan objek wisata. Iya sih, daya tariknya luar biasa. Dan kemarin pada saat akhir bulan Juli, ada penghargaan dari gubernur dan alhamdulillah hutan mangrove Madura dapat penghargaan. Keren luar biasa. Ini kalau ada dari gubernur tuh. Ini saya minta pohon-pohon untuk bertepuk tangan untuk kita semuanya di Hari Hutan Indonesia. Ini benar-benar patut untuk diacungi apresiasi dan jempol. Kalau saya nggak cukup nih Pak, 4 ini kayaknya kurang deh. Dan sekali lagi, Bu Aisyah, itu bukan karya Perum Perhutani. Itu adalah karya kolaborasi. Karena kami di dalam mengelola hutan, kami bermitra dengan masyarakat dan stakeholder, jangan lupa begitu ya. Termasuk yang ada di sini. Termasuk yang di sini semuanya. Oleh karena ini adalah karya kita semua, keberhasilan kita semua, Bu Aisyah. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Baik, saya berikutnya ke Pak Rifai ya Pak, nanti ke Pak Faisal lagi. Nah, ini kalau dari Pak Rifai sendiri, apa saja program yang sudah dilakukan oleh KPH Madura Timur ini Pak khususnya? Terima kasih Bu Aisyah. Kami jelaskan
apa-apa yang kami lakukan dalam rangka kita memajukan kawasan hutan dan menghijaukan kawasan hutan. Adapun yang kami lakukan di setiap tahun yaitu program penanaman hutan kembali yang berasal dari tebangan juga dan juga mereboisasi sesuai pada lahan-lahan yang memang di situ butuh direboisasi kembali. Artinya ada tanah-tanah kosong kita tanami semuanya. Yang kemudian juga kita dalam rangka tadi disampaikan oleh beliau terkait ekonomi. Yang dimaksud adalah menghasilkan. Kita dalam keseharian kita menghimpun semua potensi yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya untuk mendapatkan penghasilan dan dikerjasamakan dengan pihak-pihak stakeholder untuk saling bisa menguntungkan tentunya. Mereka juga bisa menguntungkan dari yang kita kelola di Perum Perhutani bahwa kawasan hutan selain juga secara iklim sangat menguntungkan bagi masyarakat, juga secara finansial didapat dari kawasan hutan kita. Kalau kita beri contoh seperti hari ini kita, beliau Bapak Administratur menggalakan bagaimana kita bisa membangun kawasan hutan dengan cara menanam buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti alpukat. Alpukat di sini Indonesia saja tidak bisa menutup masih kebutuhan yang ada di pasar di Indonesia saja. Apalagi kita harus mengirim ke luar negeri, mengimpor. Kemudian di sini juga kita mencoba yaitu tanaman durian. Durian jenis-jenis bawor, musangking juga kita sudah mulai mencoba, Bu Aisyah. Dan di belakang ini juga kita sudah tanam dengan pola-pola yang sama persis seperti yang kita lakukan di Arab Saudi. Jadi kita punya, seperti pengelolaan di Arab Saudi kita punya. Karena ini terkenal Madura kering, kami bersemboyan tidak akan pernah kering. Gitu Bu Aisyah. Oh, jadi ada inovasi yang dilakukan sudah, gitu ya? Sudah ada di belakang kita yaitu tanaman alpukat dengan cara teknik yang modern tentunya Bu Aisyah. Kita tidak mau kalah Bu Aisyah. Jangan dong. Alam Indonesia itu katanya tongkat saja dilempar jadi tanaman begitu ya Pak ya? Jadi kita dalam rangka membangun kawasan hutan kita, menghijaukan kawasan hutan kita, bagaimana hutan kita hijau juga menghasilkan nilai yang cukup tinggi tentunya Bu Aisyah. Yang nantinya juga bisa memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat sekitar hutan. Dari sisi ekonomi atau finansialnya. Betul Ibu Aisyah, itu. Baik, Pak Rifai, pas tadi bilang durian, teman-teman saya kayaknya kameramen tuh udah membayangkan mana buahnya gitu Pak. Baru aja mau ditanam ini. Kita 3 tahun ke depan RRI tentunya kita kumpul kembali. Boleh ya, kita pesta durian di sini ya. Betul Bu Aisyah. Baik, amin. Ya berarti ada inovasi yang sudah dilakukan per hari, bahkan tidak hanya per hari hutan Indonesia begitu ya. Siap. Tapi tiap harinya ada inovasi yang dilakukan. Siap gitu ya, Pak, ya? Ibu Aisyah. Jadi hari ini kita juga nanam ya Pak ya, habis acara ini. Habis acara ini kita juga. Pohon apa aja tadi Pak? Yang sudah kita siapkan pohon duren musangking, juga ada alpukat, juga ada jenis alpukat macam-macam, ada arigator, macam-macam itu Bu Aisyah yang sudah kita siapkan. Siap. Baik, luar biasa. Kita semoga bisa benar-benar pesta durian ya Pak ya. Amin, amin. Jadi wisata juga di sini ya. Baik, ya selanjutnya saya ke Pak Sumaryanto yang sejak tadi beliau tuh memandang alam gitu ya Pak ya. Ini alam kita harus kita lestarikan terus gitu. Kalau bersama dengan OISKA sendiri Pak, apa saja yang dilakukan selama ini, kolaborasi juga yang dilakukan dengan Perhutani begitu Pak? Iya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Sumaryanto, Ketua OISKA Indonesia untuk Korwil Madura. Untuk Korwil Madura, siap. Untuk kolaborasi dengan KPH Madura, kami sudah lakukan sejak tahun 2010 Ibu. Waktu itu ya kami punya program rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Desa Lembung, kalau tidak salah di peta 61 ya Pak ya. Betul. Itu kami menanam mangrove selama 3 tahun di Desa Lembung. Kalau tidak salah sekitar 34 hektar Bu di sana.
Wow, 34 hektar. Iya betul. Kemudian dilanjutkan lagi menanam di petak 64, itu di daerah Majungan. Majungan itu? Iya, Majungan itu masuk Pamekasan. Juga ya. Pamekasan di sebelah baratnya Limbung, Pandan, Majungan itu Bu. Iya. Di sana kami juga menanam tahun 2015, 2016, bahkan dari support dari pihak KPH Madura waktu itu sangat besar sekali dan sangat mendukung, memberikan semangat ke kita menanam di sana dengan kelompok ya Sumber Barokah kalau yang diketuai Bapak Siva waktu itu. Oke, ada kelompok masyarakat ya? Ada kelompok masyarakat yang membantu kami menanam pohon mangrove di sana. Kami selama 2 tahun Bu merehabilitasi hutan mangrove di sana sebanyak 15 hektar. 15 hektar kali itu. Dan sampai sekarang kami masih terus merehabilitasi mangrove Bu. Yaitu di luar kawasan KPH tapi tetap aja kami OISKA tetap merehabilitasi mangrove dimanapun berada. Sekarang bulan Juli kemarin kami menanam 2 hektar di Branta Tinggi. Nah, dengan kelompok penanam Putra Siliwangi, Bapak Wasil kalau mungkin kenal Pak ya itu. Karena program OISKA sendiri Bu ada 3 yang pokok, yaitu pertama pelatihan generasi muda, yaitu melatih generasi muda untuk menjadi petani-petani yang tangguh. Jadi kami punya 3 training center, yaitu di Sukabumi, Karanganyar, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi itu gratis untuk para pemuda seluruh Indonesia. Program yang kedua yaitu yang dinamakan TMMP yang ada kaitannya dengan rehabilitasi hutan mangrove tadi, Tokyo Marine Mangrove Program. Jadi program ini sepenuhnya disponsori oleh asuransi Tokyo Cikido. Jadi kalau di Indonesia dengan Jepang ya? Iya ini kami seluruhnya dana dari Jepang Bu untuk program penghijauan itu. Penghijauan ini. Kami juga melakukan penghijauan darat dengan program yang ketiga yaitu CFP, Children Forest Program. Ini program penghijauan di hutan kota, di sekolah, di pantai dan sebagainya. Dan untuk tahun ini kami punya program yang namanya hutan pantai Bu. Dan kemarin kami sudah menanam sekitar 700 pohon di lahan Taman Merdeka milik PT Garam. Kami bekerja sama dengan PT Garam. Oke, baik. Jadi penghijauan, menghijaukan Madura ini juga dilakukan OISKA bekerjasama dengan berbagai pihak begitu ya? Betul. Baik yang ada di pesisir pantai maupun yang ada di daratan. Kalau untuk yang di darat Ibu, kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kami dari OISKA dengan program Children Forest Programnya itu pengen membentuk sebuah sekolah itu punya mini forest. Jadi di setiap sekolah kalau itu kampus kan sudah ada ya. Betul. Kampus ada forestnya. Sekarang sekolah-sekolah harapannya. Betul. Sampai sekarang kami punya 24 binaan Bu. Sudah ada forestnya di sekolah? Dan di Pamekasan sudah. Di Dasuk, kemudian di Ndungke, SMP Ndungke, Talangu itu sudah terbentuk hutan sekolahnya. Hutan sekolah. Besar-besar. Oke, baik. Wah, jadi nafas saya kok jadi agak lebih lega lagi ya Pak, apa ngobrolin tentang hutan ini ya. Karena tadi Pak Faisal sampaikan yang diselamatkan itu tidak hanya, ternyata bukan hanya nyawa ya Pak, tapi planet kita ya. Planet bumi ini begitu ya. Pak, sebelum kita jeda, mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar maupun pemirsa, sejauh mana sih partisipasi dan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan? Baik, terima kasih biasa. Jadi pada dasarnya memang kami melakukan proses pengelolaan sumber daya hutan di Madura ini, baik hutan produksi kan kami bermitra gitu ya, bermitra dengan masyarakat. Dan alhamdulillah kami ini sudah bermitra dengan 66 LMDH. LMDH itu adalah lembaga masyarakat desa hutan. Kemudian secara legalisasi gitu ya, secara legitimate ini sudah diikat dengan PKS, Perjanjian Kerja Bersama. Namun demikian memang belum semuanya bisa tercover gitu ya. Jadi dari keluasan 16.500 memang butuh kemudian peranan dari kelompok masyarakat yang kemudian kami ikat dengan PKS lagi. Karena memang di daratan di Madura ini sistem tanamnya itu kan banjar harian BH.
Apa itu, Pak? Banjar harian ini adalah mereka sebuah kawasan hutan begitu ya, yang ditanami oleh perhutani tetapi belum ada penggarapnya. Oh. Ini yang disayangkan gitu loh. Memang secara geografis tanah di Madura Daratan ini kan batu bertanah. Bukan tanah berbatu ya, artinya sangat marginal gitu ya. Artinya ketebalan tanahnya di atas gitu ya. Kalau diukur kira-kira paling 60 sampai 1 meter. Wes ya, itu ketebalannya. udah batu lagi ya. Bawahnya udah hamparan batu. Oke. Sehingga memang masyarakat enggan untuk menggarap hutan dari daerah Bangkalan sampai Sumeneb daratan ya. Tapi di Kangean sama Sepanjang sudah tumpang sari. Sudah ada penggarapnya karena memang relatif subur. Oke. Berarti beda. Beda kondisi alamnya memang gitu ya, karena memang kan sudah pemberian Yang Maha Kuasa biasa. Tetapi memang sebagai insan manusia kita tidak boleh putus asa. Yang pasir saja bisa. Betul. Tadi disampaikan oleh beliaunya Pak Asper, ada inovasi, ada teknologi, ada keinginan, ada semangat dan sebagainya. Itu kalau kita ramu akan menjadi energi yang luar biasa. Dan kami sudah membuktikan di Bangkalan gitu ya. Lahannya marginal, tetapi kita bikin dengan sistem potting system, perlakuan khusus. Artinya mulai dari sisi bibit, kemudian persiapan lapangannya, lubangnya, medianya, pemeliharaannya itu sesuai dengan SOP. Outputnya, goalnya, tanamannya luar biasa, bagus. 10 tahun itu udah gede-gede gitu lah. Kalau perlakuan biasa, ibaratnya cuma nyangkul gitu ya, ukuran lubangnya 20-20, kemudian dia ada pupuk, tidak ada pemeliharaan, mungkin ya tidak akan maksimal. Yang jelas kami optimis di Madura ini, monggo nanti masyarakat kalau mau berkolaborasi, tadi bahwa tujuan kami adalah untuk planet, people, dan profit, insya Allah masyarakat sejahtera. Dengan catatan nanti mari kita bersinergi, artinya masyarakat, saya kira masyarakat lokal ini kan punya pengalaman, punya budaya, kami punya ilmu, kan gitu ya, kami punya anggaran dan sebagainya. Mari kita kolaborasikan, sehingga nanti Madura dari sisi kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Dengan cara menanam dengan agroforestry. Tanaman kehutanan dikolaborasi dengan tanaman perkebunan atau pertanian. Insya Allah bisa sukses. Sukses semuanya ya Pak ya. Siap, dan tepat sasaran tadi untuk bisa meningkatkan finansial kita. Wah, ini saya rasa masa depan yang cerah mulai terlihat nih Pak, insya Allah. Insya Allah ya, kalau niatnya bagus, insya Allah nanti akan dapat ridho dan petunjuk dari Maha Kuasa. Kira-kira amin. Baik, dan pendengar maupun pemirsa, kalau bicara tentang tadi ya lahannya Madura, hutannya itu memang marginal, berbeda ya Pak ya, yang di daratan. Bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Luar biasa. Tapi kan masih ada tanahnya. Masih ada. Jadi kita harus tanami hutannya ya Pak ya. Kita lestarikan. Iya, saya mungkin juga sebelum jeda Pak, ini ada yang ingin mungkin kita ucapkan bersama-sama. Selamat Hari Hutan Indonesia untuk mengingatkan. Nanti kita masuk talk show juga kita bicara gitu lagi ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu Asia. Iya, kita sampaikan kepada pendengar maupun pemirsa, selamat Hari Hutan Indonesia 7 Agustus gitu ya Pak ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Hutan Indonesia 7 Agustus. Luar biasa untuk kita semuanya. Applause. Ini mungkin pendengar sama pemirsa ini, loh Mbak kan di hutan, siapa ini yang tepuk tangan pepohonan yang rindang? Ada banyak sebenarnya yang hadir di sini yang sedang merayakan Hari Hutan Indonesia. Termasuk yang akan membawakan Mars Rimbawan. Ini para perwira rimba kita didampingi oleh Paduan Suara Ikatan Istri Karyawan KPH Madura Timur. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk beliau semua. Dialog Interaktif Hari Hutan Indonesia. Momentum Hijaukan Madura. Rimba Raya
pagi petang siang malam rimba kita berseru. Bersatulah bersatu tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatan nusa bangsa kita supaya dibela oleh kamu semua. Rimba raya indah bermai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba raya indah bermai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Dialog interaktif Hari Hutan Indonesia. Momentum hijaukan Madura. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais masih bersama Anda di hari ini di momentum spesial Dialog Interaktif Hari Hutan Indonesia 7 Agustus 2024 dengan topik Momentum Hijaukan Madura. Saya juga masih bersama dengan narasumber Bapak Ahmad Faisal, beliau administrator Kepala KPH Madura, kemudian juga Bapak Rifai, Asper KB KPH Madura Timur, dan juga Bapak Sumaryanto, pengamat lingkungan sekaligus Ketua dari OISKA Indonesia, Korwil Madura. Baik, kalau saya tadi sudah ke Pak Faisal, saya ke Pak Rifai kembali nih Pak. Siap. Kalau masyarakat Madura khususnya di Sumeneb sendiri, apa sih Pak tantangannya begitu? Yang kemudian berkaitan dengan pelestarian lingkungan, terutama terkait dengan lingkungan hutan begitu ya. Dan ya kita suasana karena di tengah hutan Pak, barusan AC-nya dibesarkan ini. Jadi suhu AC itu kita mengikuti alam ya. Ada efek-efeknya, suara alam. Silakan Pak Rifai. Ya begini Bu, terkait masalah kita, tantangan kita dalam kita membangun kawasan hutan, menghijaukan Pulau Madura, itu banyak hal Bu, karena memang apa yang dikatakan oleh Bapak Administrator tadi, bahwa volume tanah kita itu tipis, sehingga di situ banyak hal yang mudah terjadi. Seperti kita rerumputan yang cepat tinggi, dan di situ dengan iklim yang panas, sehingga mudah rumput-rumput tersebut kering pada musim kemarau. Sehingga dari mereka yang masih belum ataupun belum mengerti apa arti hutan, apa arti kawasan hutan untuk mereka. Sehingga dengan masih ada saja yang usil untuk dibakar. Apalagi pada musim-musim ini, sehingga kami harus melakukan sosialisasi yang benar-benar dan harus semangat Ibu untuk selalu datang berkomunikasi tentang pentingnya kawasan hutan dan bahayanya apabila kawasan hutan kita terbakar. Nah itu mungkin Ibu, dan kemudian kalau hutan kita terbakar, maka jasad renik yang ada di kita itu akan gampang mati dan tidak bisa terurai nantinya pada humus-humus yang sudah terbentuk. Kemudian Ibu, ada yang Madura masih mungkin tidak mengerti, atau pemerintah pun juga masih belum tahu atau belum menyadari kalau kita punya produk unggulan di Kabupaten Sumeneb Ibu. Apa dan itu adalah minyak kayu putih. Oh tadi Pak, ini saya ditangkap nggak ya? Soalnya katanya Bang Rosikin, reporternya kami dan juga ketua tim pemberitaan kami, kan tadi saya dikasih tahu di belakang sini Ais ada daun kayu putih katanya. Jangan khawatir Ibu. Terus saya ambil satu tadi Pak. Nanti Ibu mungkin juga akan saya kirim yang asli kayu putih sehingga bisa dibuat teman tidur nyenyak. Ya. Waduh, terima kasih Pak. Itulah Ibu. Tadi kan Pak Rifai, nanti saya kirim, saya pikir saya mau dikirim ke hutan mana gitu. Oke, kayu putih ya Pak, ternyata kita punya produk unggulan kita. Produk unggulan minyak kayu putih, dan itu
beda dengan yang beredar saat ini yang disebut itu kayu putih, padahal itu adalah daun eukaliptus, Ibu. Beda ya? Beda, sangat beda, jauh. Seperti apa nih Pak? Jauh Sedikit berbeda. info nih mungkin bisa disampaikan. Minyak kayu putih kita itu adalah asli kayu putih, dari daun kayu putih yang disuling, adanya di Manding ya, di sini, Ibu. Di Manding? Ya, di sini. Di sebelah kita ini ada tempat penyulingan minyak kayu putih, betul, Ibu. Dan di situ minyak kayu putih itu kalau kita pakai rasanya panasnya tidak terlalu menyengat, tapi membuat kita mudah nyenyak tidur. Karena kalau kita masuk angin juga langsung keluar. Tapi tidak berarti kita buang angin loh, Ibu. Gitu. Kemudian panas-panasnya itu sangat pas, Ibu. Jadi efektivitasnya ya Pak ya, yang membedakan. Sangat. Dan kalau kita rabakan ke kulit kita, mungkin kita oleskan, paling juga 3 detik itu sudah meresap, Ibu, tanpa bekas. Jadi beda dengan yang dijual itu masih ada rasa-rasa minyak di situ. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita mengoleskan kayu putih di perjalanan, baunya masih kayak bayi saja. Kalau di kita malah tambah menyenangkan. Menyenangkan. Kayak jadi parfum nyaman yang maut gitu ya. Gitu loh, Ibu. Waduh. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong nanti buat kita kirim, produknya Ibu, kita. untuk RRI. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Baru tahu ini saya. Oke. Jadi ternyata bukan daunnya yang dioles ya Pak ya? Bukan, disuling Ibu. dulu. Bukan, Ibu. Kita memang punya tempat penyulingannya juga ada. Ini masyarakat mesti tahu sih. Kalau ternyata ada produk unggulan kita. Betul, Ibu. Kayu putih yang alami. Dan diproduksi di Sumeneb. Betul, ya? Ibu. Betul, KPH Timur, Madura Timur. Begitu betul, ya? Ibu. Betul, Baik. Ibu. Ya. Ada lagi Pak? Kemudian selain kita punya minyak kayu putih, juga kita mengarah kepada buah-buahan tadi, Ibu, yang sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu tentunya oleh masyarakat. Dan kita sudah mencoba dengan cara pengelolaan yang modern, kita sudah ada untuk contohnya di belakang kita. Dan kita memastikan bahwa kita para investor kita terima, kita permudah. Apabila kita ingin membangun dan berkolaborasi membangun kawasan hutan kita dengan cara menanam buah-buahan di sela-sela kayu putih tanpa kita merusak kawasan hutan kita. Dan itu juga dengan menanam buah-buahan juga berarti kita menghijaukan Madura. Kira-kira itu, Ibu. Luar biasa. Momentum hijaukan Maduranya dapat banget nih, Ibu. Pak. Kita jangan jauh-jauh dari situ, tetap menghijaukan kawasan hutan kita, Ibu. Luar biasa. Tetap menghijaukan kawasan hutan kita. Nah, untuk menghijaukan kawasan hutan Madura, tentu saja kita butuh generasi muda begitu. Saya ke Pak Sumaryanto begitu di OISKA. Dan seperti apa sih Bapak melihat, kalau tadi kan sempat disampaikan ada banyak program yang ditujukan untuk generasi muda kita begitu, untuk melindungi hutan ke depannya. Bagaimana Pak antusiasme dari para pemuda generasi muda kita terkait dengan perlindungan dan menghijaukan hutan itu sendiri? Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Untuk kegiatan OISKA utamanya yaitu di program CFP, itu kami sesuai yang disampaikan di depan, yaitu kami mengajak generasi muda, kami akan mengedukasi, memberi motivasi agar anak-anak muda, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA itu untuk kedepannya bisa terpaku untuk mencintai lingkungannya itu. Terutama dari kegiatan kami adalah tanam-menanam. Jadi perlu kami sampaikan Ibu bahwa kegiatan CFP itu tidak monoton untuk di sekolah saja. Kami mengajak anak-anak mulai dari SD, SMP itu menanam di pantai, menanam di sekolahnya, menanam di jalan seperti di jalan yang di Marengan Lauk itu adalah tanaman dari anak-anak SMP 5. Yang dulu gersang sekarang sudah ada pohon-pohon yang menuju Karanganyar, itu dari OISKA dan anak-anak. Kemudian untuk generasi muda sangat, khususnya di Sumeneb itu sangat antusias sekali. Terbukti dengan kegiatan saya bulan ini dan bulan kemarin tuh kami kerepotan dimintai untuk memberikan sosialisasi, diajak menanam yang sudah kami lakukan kemarin Ibu dengan Uniba. Ya, dengan Uniba Madura, kami kemarin memberikan talk show tentang
cara menanam mangrove, cara memelihara mangrove, dan langsung praktek di Pantai Tanjung. Kemarin kami menanam sekitar 135 pohon. Ya. Kemudian dengan Universitas Wiraraja, kami juga menanam dengan Mapala Wirastanya, kemarin juga ikut sana. Kemudian tidak ketinggalan dengan STKIP PGRI, kami kemarin arahkan untuk menanam di Kalianget. Bahkan bapak-bapak dosennya juga ikut nyebur, Bu. Kemarin yang diajak adalah dari PGSD-nya, jadi nanti dia akan menjadi bapak dan ibu guru. Harus mengetahui dulu, harus ikut praktek. Dan kemarin di sana kami memberikan edukasi cara menanam, cara merawat mangrove dan sebagainya, dan langsung praktek di lapangan. Juga dihadiri dari Bapak Arif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, juga ikut menanam di sana. Dari pemerintah juga hadir begitu ya. Dan melihat itu semuanya, antusiasme dari generasi muda kita, optimistis nggak sih Pak ke depan kalau Madura khususnya wilayah hutannya semakin hijau? Kalau Apalagi kami dengan tetap banyak program dari ya, KPH tadi karena yang sudah dilakukan. betul sekali, dukungan dari KPH, dukungan dari DLH, kemudian program-program kami sangat banyak sekali. Bahkan permintaan sekolah untuk bergabung kami sangat menjadi kewalahan, Ibu. Banyak permintaan. Karena kami punya tim cuma sedikit 4 orang, jadi banyak yang kami tolak. Ini kalau diarahkan ke KPH, KPH ikut kewalahan ya kayaknya. Semoga aja kalau kita bisa, karena saking antusiasmenya. Ya itu tadi Bu, karena program kami untuk menghijaukan tadi banyak, jadi setiap anak-anak pengen menanam, OISKA selalu dilibatkan. Baik, dan kali ini berkolaborasi dengan KPH ya Pak ya, untuk di Hari Hutan Indonesia Momentum Hijaukan Madura. Baik, mungkin terakhir karena kita sudah ada di ujung waktu nih, Pak Faisal, Pak Rifai, dan juga Bapak Sumaryanto, mungkin pesannya kepada pendengar maupun pemirsa di Hari Hutan Indonesia ini seperti apa? Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih Bu Asia, para pendengar RI yang berbahagia. Harapan kami, saya selaku administrator KPH Madura adalah mari kita bersinergi. Mari kita berkolaborasi untuk membangun, melestarikan hutan yang di Madura, gitu ya. Artinya ketika hutan itu lestari, maka 3 aspek kelestarian, baik itu planet, people, dan profit, insya Allah akan kita rasakan bersama-sama. Masyarakat juga akan merasakan secara bersama. Contohnya tadi, jadi kita coba hari ini, kita menanam dengan tanaman buah-buahan, MPTS ya, dengan jenis alpukat, durian. Mudah-mudahan ini menjadi momentum atau trigger bagi kami, supaya nanti ketika masyarakat melihat, mendengar, ada testimoni, masyarakat juga melakukan hal yang sama. Bahwa ketika hutan dikolaborasi dengan tanaman pertanian, perkebunan, maka tentu ada aspek ekonomi yang saya kira nilainya lumayan. Bahkan nanti sangat menjanjikan gitu ya. Contoh kecil kalau bicara alpukat durian, maka alpukat itu cukup butuh waktu 2 tahun. Fase ke vegetatifnya. Artinya dia fase pertumbuhan cukup 2 tahun, habis itu dia sudah masuk fase generatif. Fase pembuahan. Nah, berbicara 1 pohon alpukat, ketika sudah masuk generatif, usia 3 tahun up, maka insya Allah produktivitas per pohon bisa mencapai 100 kilo, Bu Aisyah. 100 kilo alpukat, 1 pohon. Artinya kalau bicara di harga pasar sekarang, harga alpukat mungkin kisarannya 50-70 ribu per kilo. Di Sumeneb sih paling mahal buah. Betul, ya. Serapan pasar luar biasa itu alpukat. Serapannya luar biasa. Artinya kalau itu hitung gampang-gampangannya aja ya, kita anggap 1 kilo 30 ribu gitu ya. Kemudian dengan produktivitas 100 kilo, maka per pohon 100 kilo kali 30 ribu udah 3 juta. 1 pohon saja? 1 pohon, kalau 10 kan udah 30 juta gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Artinya tidak hanya dalam kawasan hutan, ketika nanti di sini bisa menghasilkan dan menjadi pilot project, dan akan menjadi referensi dan barangkali masyarakat bisa mengadopsi itu. Sehingga tujuan kami tidak hanya untuk karyawan, tapi untuk semuanya. Oleh karena mari kita bersinergi, termasuk juga stakeholder. Ada pihak kejaksaan, ada kepolisian dan sebagainya. Karena juga di Ngawi juga sudah ada kerjasama dengan Polres Ibu. Dan itu sudah menghasilkan begitu. Ya, Pak Faisal, nanti yang akan ditanam mungkin diinformasikan kepada pendengar maupun pemirsa berapa banyak yang akan ditanam begitu Pak? Ya, kami target sebetulnya adalah 10 hektar Ibu. Karena begini Bu Asia, dengan 10 hektar maka dengan jarak tanam 5 kali 5, maka 1 hektar itu isi tanaman alpukatnya bisa 400 pohon, 400 batang. 400 kali 100 kilo, saya sudah menghitung profitnya ini. Jadi kira-kira potensinya adalah setahun 1,2 miliar, Bu Aisyah. Luar biasa. 1,2, kalau 10 hektar, maka target kami adalah 12 miliar setahun. Tambah banyak Sultan Madura ya Pak? Iya, kira-kira ke sana lah. Dan sekali lagi mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar ini dan bisa segera
di follow up gitu ya, bisa dilanjuti. Ya. Karena apa? Secara geografis Pulau Madura ini adalah iklim tropis, gitu ya, iklim tropis, kemudian tanahnya berkapur, kemudian iklimnya suhunya panas. Ini sangat cocok untuk tanaman buah-buahan, khususnya alpukat dan durian. Durian itu memang stigma masyarakat kan, oh nggak cocok dataran rendah, kan gitu ya. Biasanya di puncak, padahal itu mitos. Oh mitos? Mitos, karena durian seperti musangking, blackthorn duri hitam, bawor, super tembaka itu cocok dataran rendah. Contoh di Trenggalek, di Tulungagung, pinggir pantai itu sudah ada tanaman durian dan berbuah. Baik itu lokal maupun unggulan, gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi saya kira ini untuk mematahkan mitos itu, sehingga tujuannya adalah ketika hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kira-kira begitulah. Baik, semoga terwujud semua harapannya ya Pak. Amin, amin, amin. Ya, Pak Rifai silahkan. Terima kasih Bu Aisyah, dalam rangka kita merayakan Hari Hutan se-Indonesia. Kami sampaikan kepada seluruh pendengar di Kabupaten Sumeneb khususnya dan Pulau Madura umumnya dan Pulau Madura pada khususnya. Mari kita sadar untuk menanam buah-buahan mulai dari mangga, alpukat, durian dan lain sebagainya. Kelengkeng, ayo kita masukkan. Madura itu bisa. Dan hutan kita membuka kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sekitaran kawasan hutan untuk bersama-sama membangun kawasan hutan kita, menghijaukan dengan buah-buahan. Tentunya dengan tidak juga mengalahkan tanaman-tanaman yang ada di Perum Perhutani seperti tanaman kayu putih, tanaman jati. Dan itu adalah tidak saling mengganggu untuk kayu putih dan buah-buahan, karena pada tanaman kayu putih kita ditanam itu Ibu Aisyah itu 6 kali 1, artinya 6 meter kali 1. Nah, di sela 6 meter itu kita bisa meletakkan tanaman alpukat dengan jarak bisa 6 kali 6, bisa 6 kali 5, sehingga sangat memungkinkan untuk kita bisa mengais penghasilan dari situ. Dan kita lebih baik membangun negeri kita dalam artian desa kita, timbang kita lari keluar daerah tapi negara kita yang ada di Pulau Madura ini tidak kita openi, tidak kita jaga dan tidak kita lestarikan. Mari kita lestarikan, hijaukan bumiku di Pulau Madura tentunya Ibu. Baik. Terima kasih Bu Aisyah. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Rifai. Saya lanjut terakhir ke Pak Sumaryanto, silahkan Pak disampaikan harapannya di Hari Hutan Indonesia Momentum Hijaukan Madura ini. Iya, terima kasih Bu Aisyah. Harapan kami di Hari Hutan Indonesia, mari para generasi muda untuk ikut andil dalam menghijaukan Pulau Madura khususnya, yaitu dengan mengikuti jejak dari KPH Madura yang punya terobosan baru yang disampaikan tadi, yaitu menanam buah-buahan yang untuk produk. Ini adalah satu langkah juga untuk menghijaukan Madura, karena dengan menanam dan nanti ada hasilnya itu akan bermanfaat juga untuk pihak penanam sendiri. Mari kita lindungi bumi kita khususnya di Madura, terus menanam, merawat, dan menjaga. Menanam, merawat, dan menjaga ya Pak ya. Baik, luar biasa. Kita optimistis semuanya ya Pak ya, di Hari Hutan Indonesia ini kita bisa untuk menghijaukan Madura khususnya, menghijaukan Indonesia pada umumnya dan dunia. Yang Pak tadi sempat disampaikan, mengena sekali di hati saya, yang disampaikan Pak Faisal adalah kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi kita menyelamatkan planet kita begitu ya Pak ya. Bumi kita. Baik, luar biasa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Administrator Kepala KPH Madura, Bapak Ahmad Faisal, kemudian juga Bapak Rifai Asper, KB KPH Madura Timur, juga Bapak Sumaryanto, Ketua OISKA Indonesia, Korwil Madura, dan pendengar maupun pemirsa, layaknya paru-paru dalam tubuh kita, tanpa hutan kita bisa saja tak lagi bernafas. Oleh sebab itu mari kita hijaukan di Hari Hutan Indonesia ini, momentum hijaukan Madura. Luar biasa, sekali lagi selamat Hari Hutan Indonesia untuk Anda semuanya. Saya Ais pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda bersama kerabat kerja yang bertugas tentunya. Sekali lagi selamat Hari Hutan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Dialog Hari Hutan Indonesia.